lanal dan seterusnya. Banyak beredar ini. Ya, jangan sampai kalian ikut-ikutan ya minum itu ya. Masa depan kalian akan madesu, masa depan suram. Jangan ya. Nih, paling banyak ini 42% obat-obatan terlarang, obat-obatan keras yang daftar G. Ya, jangan deh ya. Lanjut. Mas. Nah, ini adalah jumlah klien kami di BNN Kabupaten Banyumas selama tahun 2024. Ya, nah, 35.000 butir. Nah, ini teskannya orang Aceh, MA. Ini semua obat-obatan keras ya, ingat. Ini adalah obat-obatan daftar G. Itu nanti lambangnya merah, ya. Harus resep dokter. Nanti dijelaskan sama ini. Lanjut. Nah, ini lagi 3 orang pengedar pil kumpul di Banyumas ditangkap polisi, 266 butir diamankan. Baru juga ini kemarin, bulan kemarin Maret. Lanjut. Nah, selain obat-obatan terlarang tadi yang sekarang marak di Banyumas, nah ini diwaspadai di kampung kalian, di tetangga kalian yang pelihara ternak sapi. Ya, jangan sampai kalian coba-coba ya. Namanya magic mushroom atau jamur kotoran sapi, ya kan? Magic mushroom diberikan karena di Indonesia dengan nama jamur kotoran sapi. Tubuhnya itu apa? Di atas kotoran sapi atau kerbau. Ingat, ini sudah masuk narkotika golongan 1. Karena ini sangat berpotensi untuk disalahgunakan dan tidak memiliki legitimasi yang tujuan untuk pengobatan. Efeknya apa? Nanti kalian jadi halusinasi, panikan, ya kan, psikosis, dan akhirnya nanti menimbulkan gangguan jiwa. Nah, ini yang kota ini, beberapa pelajar di Kabupaten Banyumas disinyalir sudah mulai mengkonsumsi jamur kotoran sapi atau magic mushroom. Jangan jadi ya, jangan. Nanti masa depan kalian suram, ya, jangan ya. Efeknya itu sangat luar biasa, 4 kali daripada efek ganja. Makanya dia masuk narkotika golongan 1. Nanti dijelaskan sama Pak Lim. Lanjut. Nah, ini dilakoni ya. Kecubung dan bunga trompet. Nah, tahu kalian. Ingat ini, kecubung bunga trompet memiliki efek psikoaktif yang sangat tinggi, sehingga ini sering disalahgunakan untuk tujuan rekreasional oleh anak-anak. Ini efek yang ditimbulkan. Gangguan sistem saraf pusat. Nanti kalian bisa halu, jadi orang yang linglung, bingung, dan disorientasi. Efek samping fisik, nah ini diperhatikan temannya. Yang suka mulutnya kering, ya kan, suka peningkatan detak jantung, berdebar-debar jantungnya, peningkatan tekanan darah, kejang-kejang, koma, atau bahkan mati. Jangan sampai kalian overdosis makan ini, nanti kalian mati. Efek psikologis, kalian nanti bisa paranoid, jadi cemas dan gangguan mental. Nanti ketemu temannya dipikir Pak polisi, wah kamu intel ya, jangan bukan. Resiko kecanduan, ketergantungan dapat menyebabkan penggunaan berulang dan peningkatan dosis yang meningkatkan resiko overdosis dan komplikasi kesehatan serius sehingga kematian. Jangan ya tidak. Ada undangan yang lain. Ini tolong dicatat nomornya 0851 66 44 90 90. Saya ulangi 0851 66 44 90 90. Jadi siapa tahu nanti ada saudaranya atau kawan di kampungnya, Pak ini atau Bu, ingat pelapor di sistem informasi Banyumas War on Drugs yang dimiliki oleh BNN Kabupaten Banyumas ini. Kerahasiaan pelapor itu kami utamakan. Jadi nggak apa-apa kalian pelapor karena aja di lingkungan kalian monggo.
Ini 0851 ini 24 jam. Misalnya ada warung tuh menyediakan warung Aceh atau warung Madura, itu mau jualan komik, jualan apa, obat-obatan nggak jelas, monggo dilaporkan ke sini. Nanti tim kami dari Kabupaten BMK Banyumas akan turun ke lapangan untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Ya, bisa dinikmati. Ingat, masa depan kalian ada di tangan kalian. Kalian menentukan masa depan kalian. Kenapa kok tadi Bapak cerita anak Bapak Mas Undit jalur prestasi itu untuk memompa kalian juga. Yuk, bisa yuk anak-anak SMA 1 Rawalu masuk ke Unsur dengan jalur prestasi. Amin. Saya akhiri, salam sehat tanpa narkoba. Sekian, terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, dan nanti akan dipandu oleh moderator dari alumni dari kelas 12 atas nama Respati Megantara Bayuningrat, Ketua OSIS periode 2020-2020. Bapak Respati bisa mengatakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Nur Mas Rintia selaku MC yang sudah memberikan saya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, teman-teman, tadi Bu Norma sudah memperkenalkan nama saya. Mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini juga sudah beberapa sudah ada yang tahu nama saya siapa. Tapi sepertinya kurang afdol kalau saya tidak memperkenalkan diri secara langsung di hadapan teman-teman semua. Oke, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Respati Megantara Bayuningrat. Saya di sini adalah masih berstatus sebagai siswa SMA Negeri 1 Rawalo dari kelas 12-5. Nah, alhamdulillah kemarin saya dipercaya oleh fasilitator dari kegiatan P5 untuk bisa menjadi moderator pada kegiatan talk show proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi, jurnalis muda, suara bangsa. Begitu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, pada intinya hari ini kita akan melaksanakan talk show. Ada 3 sesi teman-teman semua. Ada 3 sesi. Sesi yang pertama akan diisi oleh instansi BNN. Nah, kira-kira teman-teman di sini sudah tahu belum? Bapak yang di depan kalian yang sebagai narasumber namanya siapa? Belum tahu? Pengen tahu nggak kira-kira namanya siapa? Oke. Ya, Peter. Jadi nama Bapak narasumber yang kedua di depan kalian bernama Bapak Wiki Sri Erlangga Adityas, Esos MSI. Beliau ini menjabat sebagai penyuluh muda Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. Keren banget gak kira-kira? Tepuk tangannya yang paling meriah. Oke, teman-teman semua, di 2025 ini semakin marak penyalahgunaan dan penggunaan narkoba yang di luar batas. Pada itu, pastinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas mempunyai solusi untuk mengatasi atau mengurangi hal-hal tersebut. Salah satunya adalah dengan program P4GN. Nah, kira-kira kalian kepo nggak dengan kegiatan P4GN ini? Atau ada yang sudah tahu dengan kegiatan P4GN ini? Belum tahu? Kira-kira mau tahu nggak? Oke, kalau kalian mau tahu, saya isi duduk dulu ya. Oke? Oke.
Oke, saya sekarang sudah duduk bersama Pak Wiki selaku narasumber dari kegiatan talk show Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi, Jurnalis Muda, Suara Bangsa. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak Wiki, nama saya Semanti Megantara Bergerak. Di sini saya akan mewakili teman-teman dari 280 anak dari kelas 11 1 sampai dengan kelas 11 8. Nah, kira-kira kemarin saya sudah membaca surat edaran dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, di mana di situ tertera ada yang namanya program P4GN. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya program P4GN ini, dan kira-kira apa implementasi program P4GN ini untuk bisa mengurangi ataupun menghilangkan bahkan pengedaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba? Narkoba itu apa? Dari depan saya. Simpelnya begini, narkoba adalah zat yang bisa dipakai untuk menghilangkan rasa sakit, sehingga dia terkadang narkoba itu ada yang dipakai sebagai obat. Apa? Dewek sabun gigi nang dokter, dewek sekarang kayak pada sunat, naik sunat nang dokter, disuntik disit loh, orang langsung dibedel. Begitu disuntik rasanya tetap lara sih, tetap lara ya. Dipotong tetap lara, tapi tidak sesakit kalau tidak dibius. Nah, jadi sebenarnya narkoba itu obat bius, obat pereda rasa sakit, penghilang rasa sakit. Nah, bisa disalahgunakan. Disalahgunakan apa? Gue mabok. Jadi mabok kayak orang siu, mabok kayak orang yang mabok kayak masih sedikit narkoba. Nah, tugas kita apa? Mencegah supaya adik-adik ini tidak menyalahgunakan narkoba, saya kudu obat-obatan malah gue mabok. Kedua, memberantas. Bedanya apa? Nek memberantas nek anak wong dodol dicekel, dilebokna penjara. Bedanya di situ. Mencegah itu kita bagaimana supaya adik-adik yang tidak masih pure, masih bersih, tidak pakai. Memberantas itu kita menangkap orang yang mengedarkan secara gelap. Karena ada namanya peredaran narkoba secara terang-terangan, yang resmi, yang legal. Di mana? Lewat apotek, lewat rumah sakit, itu semua adalah peredaran narkoba yang terang. Tapi yang kita berantas adalah peredaran gelapnya, di mana orang memperjualbelikan narkoba disalahgunakan melawan hukum. Seperti itu. Itu kalau saya tentang P4GN. Nah, saya ada satu video dulu kita lihat bareng-bareng. Ini. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Berarti dia pernah lihat. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies
Ya, dan sekalian, alasan kedua ini, ya, bahwa kita harus sadari, kita harus pahami, orang tua kalian itu menyekolahkan kalian di sini. Ya, dengan segenap usaha, segenap biaya, pengen kalian punya masa depan yang lebih baik di orang tua kalian. Ya, punya status yang lebih baik, status yang lebih baik, udah enak timbang bapak di zaman dulu. Dan orang tua kalian kadang bohong sama kalian. Punya duit padahal nggak punya duit. Gimana caranya bisa dapat duit? Dia sampai dia nggak cerita, ibu kalian juga sama. Ibu udah kenyang, udahlah nasinya buat kamu, telurnya buat kamu. Padahal sebenarnya mereka menahan lapar buat kalian supaya kalian terpenuhi isi. Ya. Dan 3 tahun ke depan ini, ya kalian di masa-masa SMA adalah masa-masa paling krusial dalam hidup kalian. Kalau kalian salah melangkah di 3 tahun ini kalian SMA, maka masa depan susah. Ya. Tapi kalau kalian bisa sesuai dengan jalan yang baik, ikuti perintah orang tua, taati bimbingan guru di sekolah, misalnya hidup kalian akan ya itu. Nah, banyak terjadi di luar sana. Tadi Pak Iwan sudah cerita, ya, yang mereka menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan oleh orang tua mereka. Ada pernah lakukan tawuran, bocah SMP. Ya, pesta siu dari sampai pagi sampai pagi maboknya orang siu maboknya lalu di sini ya. Saat narkoba seringkali diawali dengan kebiasaan menghisap rokok dan minum keras. Ini dikatakan sebagai gateway drugs, gerbang menuju penyalahgunaan narkoba. Ya, kalau yang namanya narkoba di sini saya percaya